Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat. Semangat pagi, semangat beraktivitas. Ini saya sedang berada di kebun apokat yang baru kita tanam. Ini memang apokat kita tanam di lahan persawahan. Ini kembali lagi kita ke persawahan. Jadi ini lebarnya hanya kurang lebih 5 meter. Kemudian panjang lahan itu sekitar 225 meter. Jadi ini kita buat untuk lahan tanaman apokat. Apokat yang kita tanam jenisnya Miki. Ini baru kita tanam kurang lebih 2 minggu yang lalu. Dan ini sudah mulai bertunas. Jadi sebelum kita tanam, kita buat dulu pungguhan. Jadi pungguhan seperti ini. Kemudian kita tanam bibitnya dan kita kasih mulsa. Ini mulsa menggunakan plastik mulsa. Kenapa kita menggunakan mulsa? Ada beberapa tujuan. Satu yaitu supaya pungguhan itu tidak longsor, tidak rontok. Kedua, untuk menekan pertumbuhan gulma, karena ini di lahan persawahan kita tidak mau pada saat padi ditanam kita sering melewati lahan ini. Jadi mulsa ini sangat bagus. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi penguapan, terutama pada saat kita melakukan pemupukan. Ini nanti kita sistem pengairannya tetap menggunakan drip irigasi yang akan kita instalasi. Nanti kita akan buat konten satu lagi untuk sistem pengairannya ini. Ini jumlahnya ada 41 pohon. Jadi 41 pohon sistemnya memanjang. Jadi sistem memanjang. Jadi ke depan karena kita berbatasan dengan lahan orang, maka yang ke arah perbatasan kita akan potong pendek dahannya. Kemudian kita arahkan ke lahan kita sendiri. Sehingga modelnya sistem mendekati model pagar. Ini jarak tanamnya 4 meter. 4 meter antara tanaman. Kemudian kita ambil satu poros di tengah, itu untuk titik tanaman. Jadi mudah-mudahan tidak akan mengganggu lahannya tetangga. Kemudian supaya kita waktu kontrol tidak merusak tanaman padi, maka kita buat jalan kontrol. Ini, jadi jarak tanam antar padi untuk jalan kontrolnya kita lebarkan. Kenapa kita tanam apokat di lahan sawah? Seperti biasa, hitung-hitungannya untuk padi saat ini kurang prospektif. Tapi di antara tanaman apokat kita tetap tanam padi yang dikerjakan oleh orang. Kita sistem bagi dua. Ini. Jadi dengan cara ini kita dapat meningkatkan nilai tambah daripada tanah, yaitu dengan memilih tanaman-tanaman yang mempunyai prospek ekonomi yang lebih bagus. Dan ini 2 minggu baru tanam, ini sudah mulai bertunas. Ini tunas baru. Dan kita juga sudah melakukan pemupukan. Ini umur seminggu di lahan, kita langsung mau menggunakan pupuk dasar NPK 16. Setelah ini kita akan pupuk lagi pada saat nanti tanaman berumur 1 bulan. Kita juga akan tunjukkan tanaman apokat yang ditanam di sawah. Punya teman saya yang pertumbuhannya sangat bagus. Sangat bagus dan gundukannya juga sudah diperlebar. Ini. Jadi melihat potensi-potensi seperti ini, kita bisa menularkan, memberi contoh kepada petani untuk alternatif pemilihan komoditi untuk lahan, baik itu di sawah maupun di tegalan. Kenapa kita memilih varietas jenis apokat Miki? Ini saat ini Miki mempunyai nilai ekonomi yang
cukup tinggi yang banyak disukai oleh konsumen, walaupun ukurannya masih kalah dengan jenis apokat yang lain, contohnya aligator. Tapi kita akan pilihkan nanam beberapa varietas supaya kita punya alternatif untuk produksinya. Jadi mungkin ada beberapa pengumpul atau konsumen yang suka aligator, maka kita juga akan tanam aligator. Tapi untuk lahan ini 41 pohon kita tanam apokat Mickey. Ini sudah tumbuh dengan bagus. Ini juga masih kelihatan bekas pupuknya, kita pupukkan. Ini nanti setelah habis panen, maka jerami-jerami kita akan susun di seputaran pungguhan untuk memperbesar pungguhan dan juga sebagai pupuk organik. Nanti kalau sudah hancur akan menjadi pupuk organik. Ini pertumbuhannya sudah cukup bagus, jadi sudah bertunas. Jadi ini saya berada di tanaman apokat yang ditanam di sawah, yang sudah berumur hampir 2 tahun. Jadi awalnya juga sama dengan punya kita, dengan pungguhan yang kecil, dan ini setelah umur 1,5 tahun dibesarkan. Ini didatangkan tanah dari luar, tanah gunung, tanah merah, dan pertumbuhannya langsung sangat bagus. Sangat bagus. Memang kalau didatangkan tanah dari luar ini biayanya cukup tinggi. Kalau kita nanti akan menggunakan tanah yang ada di seputaran, yang ada di tanah di sawah, dan akan membentuk seperti paret. Ini juga sangat bagus, dan ini sudah mulai berbunga, bunga paes, bunga yang tidak jadi. Ini dengan pertumbuhan seperti ini kita berharap buahnya bisa bagus, sehingga memberikan alternatif komoditi di sawah, tidak hanya padi. Dan ini juga di antara tanaman masih bisa ditanami padi, dan pertumbuhan padinya juga masih bagus karena mendapatkan sinar matahari. Itulah penanaman dan perkembangan tanaman apokat di lahan sawah. Mudah-mudahan bisa memberi pencerahan dan memberikan alternatif pilihan ke kita sebagai petani untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih bagus dari lahan yang kita miliki. Terima kasih telah like, share, dan subscribe-nya Gria Kebun Desember 2021.